Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Etika Riana, NIM 2020 143 640 dari Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai multikulturalisme yang akan dibahas dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang multikulturalisme. Apa sih multikulturalisme itu? Jadi sebelumnya Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan atau negara multikultural. Sebenarnya apa sih pengertian dari multikulturalisme itu? Secara bahasa, multikulturalisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata multi dan kultural. Multi berarti banyak atau lebih dari satu, sedangkan kultural berarti budaya. Jadi, multikulturalisme adalah budaya yang banyak atau lebih dari satu. Sedangkan secara istilah, multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia. Multikulturalisme juga dapat disebut sebagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keberagaman dan berbagai macam budaya yang ada dalam masyarakat. Kebudayaan tersebut menyangkut nilai-nilai, norma-norma, sistem, budaya, kebiasaan, adat istiadat, dan politik yang dianut oleh mereka. Pengertian multikulturalisme menurut para ahli. Para ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian dari multikulturalisme. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Lawrence Bloom. Multikulturalisme adalah suatu hal yang meliputi pandangan apresiasi dan penilaian kebudayaan seseorang serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis dari orang lain. Yang kedua yaitu Azumadi Azra. Multikulturalisme ialah pandangan dunia yang dapat diterjemahkan oleh berbagai kebijakan kebudayaan. Kebijakan kebudayaan tersebut menekankan penerimaan, realitas, pluralitas agama, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan suatu masyarakat. Multikulturalisme juga dapat dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik. Nah, yang ketiga yaitu Fares. Multikulturalisme adalah kesepakatan yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan untuk mengapresiasi konflik sosial melalui kerjasama. Kesepakatan itu sendiri dilakukan karena adanya kesempatan mengenai beragam perbedaan seperti kebiasaan maupun adat istiadat. Nah, yang keempat yaitu Nasikum. Multikulturalisme merupakan suatu kondisi masyarakat yang bersifat majemuk, yang secara struktur memiliki kebudayaan yang ditandai dengan kurang berkembangnya sistem nilai, sehingga muncul beragam konflik. Nah, yang kelima yaitu Rafiq Harap. Multikulturalisme adalah kesatuan masyarakat yang ditandai dengan bersatunya berbagai bentuk perbedaan untuk mendapat hidup secara bersama. Dengan hidup bersama yang telah direncanakan diharapkan dapat mengenai adanya dampak gejala sosial seperti konflik yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat. Jenis multikulturalisme. Multikulturalisme terbagi menjadi 5 jenis, yaitu pertama yaitu multikulturalisme akomodatif.
Multikulturalisme akomodatif ini meliputi masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat di sini merumuskan dan menerapkan hukum undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang secara sensitif secara kultural. Masyarakat juga memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas juga tidak menentang kultur dominan. Multikulturalisme akomodatif ini diterapkan di berbagai negara yang ada di Eropa. Nah, yang kedua yaitu multikulturalisme otomatis. Multikulturalisme otomatis meliputi masyarakat plural di mana kelompok-kelompok multikultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan atau equality. Mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat yang dimana semua kelompok bisa eksis secara sejajar. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu multikulturalisme interaktif atau kritikal. Multikulturalisme interaktif atau kritikal meliputi masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus atau counter terhadap kehidupan kultural otomotif. Mereka lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan praktik-praktik distinktif mereka sendiri. Yang keempat yaitu multikulturalisme isolasionis. Multikulturalisme isolasionis ini mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lainnya. Yang terakhir yaitu multikulturalisme kosmopolitan. Multikulturalisme kosmopolitan ini mencakup usaha penghapusan batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat yang tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan sebaliknya secara umum terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural yang sekaligus mengembangkan kehidupan kultural secara masing-masing. Unsur kulturalisme. Terdapat beberapa unsur multikulturalisme khususnya di Indonesia. Berikut adalah unsur-unsur multikulturalisme yang ada di Indonesia. Suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia sangatlah beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ras di Indonesia muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri biologis seperti warna rambut, warna kulit, ukuran tubuh, dan lain sebagainya. Agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan di Indonesia cukup beragam, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Ideologi memiliki pengaruh kuat terhadap tingkah laku. Politik merupakan usaha untuk menegakkan ketertiban sosial. Tata krama merupakan segala tindakan, perilaku, adat istiadat, sopan santun, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai dengan kaidah maupun norma tertentu. Kesenjangan sosial, adanya penggolongan manusia berdasarkan kasrah. Kesenjangan ekonomi, adanya penghasilan yang berbeda-beda antar manusia. Nah, ciri-ciri multikulturalisme. Ciri-ciri dari masyarakat multikulturalisme adalah sebagai berikut. Mengalami segmentasi dalam kelompok-kelompok dengan subkebudayaan yang berbeda-beda. Mempunyai struktur sosial yang terbagi menjadi lembaga-lembaga non-komplementer. Rendahnya konsensus di antara anggota kelembagaan. Relatif sering terjadi konflik maupun perdebatan. Interaksi cenderung terjadi karena pemaksaan. Adanya dominasi politik terhadap kelompok lain.
Sebab kulturalisme. Multikulturalisme terjadi pasti ada sebab. Berikut adalah beberapa sebab yang terjadi yang menyebabkan terjadinya multikulturalisme. Yang pertama yaitu faktor geografi. Yang suatu daerah memiliki kondisi geografi yang berbeda, pasti akan terdapat perbedaan di dalam masyarakatnya. Yang kedua yaitu faktor iklim. Dalam suatu daerah yang memiliki kondisi iklim yang berbeda, pasti akan terdapat beberapa perbedaan di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu pengaruh budaya asing. Masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing kemungkinan besar akan terpengaruh dengan kebiasaan kebudayaan asing tersebut. Nah, multikulturalisme juga memiliki faktor-faktor di masyarakat, khususnya di Indonesia. Terdapat beberapa faktor masyarakat multikulturalisme di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor geografis. Letak geografis Indonesia yang berada di dua benua dan dua samudra ini mengakibatkan Indonesia banyak disinggahi oleh berbagai suku bangsa dari seluruh dunia. Dengan letak geografis ini, Indonesia juga dijadikan sebagai alur perdagangan internasional. Dengan demikian, banyak negara-negara asing yang datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang seperti Arab, India, Cina, dan sebagainya. Hal tersebut yang mengembangkan budaya asing masuk ke Indonesia dan terciptalah masyarakat multikulturalisme. Yang kedua yaitu faktor iklim. Karena adanya iklim yang berbeda di Indonesia, maka pola penghidupan, tatanan sosial, mata pencarian, dan tipe masyarakat berbeda-beda pula. Misalnya, ada orang yang hidup di perkotaan, mayoritas orangnya akan bekerja di kantor atau perusahaan. Sedangkan orang yang hidup di pesisir pantai, maka mayoritas orangnya akan bekerja sebagai nelayan maupun pedagang ikan. Yang ketiga yaitu faktor sejarah Indonesia. Faktor sejarah Indonesia ini adalah faktor di mana negara lain ingin memiliki apa yang dihasilkan oleh Indonesia seperti rempah-rempah. Maka banyak negara asing yang menjajah Indonesia seperti Jepang, Belanda, Inggris, dan Portugis. Anggota-anggota negara tersebut tinggal cukup lama di Indonesia. Bahkan ada yang sampai menikah dengan anggota negara Indonesia. Hal tersebutlah yang menambah kekayaan budaya dan ras yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu faktor suku bangsa dan budaya. Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang sangat beragam-ragam. Hal ini dapat menjadikan masyarakatnya menjadi multikultural. Suku bangsa dan budaya tersebut dapat berupa bahasa daerah, lagu daerah, tarian daerah, kesenian daerah, makanan khas daerah, adat istiadat, pakaian adat, rumah adat, alat musik, senjata tradisional, dan yang kelima yaitu faktor ras. Terdapat 3 ras di Indonesia yang menjadikan masyarakat menjadi multikultural, yaitu ras Mongoloid dengan ciri-ciri warna kulit yang sama mata, berbulu badan sedikit, rambut lurus, dan bermata sipit. Ras Negroid dengan ciri-ciri ras kulit yang hitam, berambut keriting, bibir tebal, dan kelopak mata lurus. Ras Kaukasoid dengan ciri-ciri warna kulit yang putih, warna rambut pirang, hitam, coklat hingga coklat, berhidung mancung, dan berkelopak mata lurus. 6. Faktor fisik dan geologis. Faktor geologis Indonesia terletak di antara 3 lempeng yang berbeda-beda, yaitu Asia, Australia, dan Pasifik.
Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan yang memiliki beberapa tipe geologi seperti tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australiatis. Dengan demikian, maka kehidupan masyarakat setiap pulau akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi pulaunya. Misalnya, orang yang berada di pulau kecil akan mengalami kesulitan sumber daya alam, sedangkan orang yang berada di pulau besar mereka memiliki banyak sumber daya alam. Hal tersebutlah yang membuat budaya setiap pulau berbeda-beda. Nah, yang ketujuh, faktor agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan di Indonesia juga menjadi salah satu faktor masyarakat multikultural. Pasalnya, agama dan kepercayaan di Indonesia cukup beragam, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Contoh multikulturalisme. Terdapat banyak sekali contoh multikulturalisme, di antaranya sebagai berikut. Menghargai umat beragama, menyadari undang-undang dari kelompok suku lain selain suku yang diyakini. Itulah tadi penjelasan tentang multikulturalisme. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.